Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Joskul. Video ini merupakan episode ke-10 tutorial Microsoft Excel dari nol. Video kali ini kita akan belajar mengenai SUMIF dan SUMIFS. Di sini saya sudah mempersiapkan tabel sederhana. Jadi penerapan SUMIF dan SUMIFS ini adalah penjumlahan dengan jumlah yang banyak dan juga dengan kriteria yang banyak. Bisa kita lihat di sini sudah ada stok Yamaha, stok Honda di Padang, stok Suzuki White di Jakarta. Ini akan kita gunakan rumus SUMIF dan SUMIFS. Langsung saja kita masuk tutorialnya. Pertama saya akan mencontohkan dulu rumus SUMIF yang tidak pakai S, yaitu dengan kriteria tunggal atau tidak lebih dari satu. Yaitu kita hanya ingin mencari jumlah stok Yamaha di tabel referensi ini atau di tabel data ini. Pertama kita buat dulu rumusnya sama dengan SUMIF, tidak pakai S ya kalau untuk SUMIF. Kemudian buka kurung. Yang perlu kalian perhatikan adalah di petunjuk rumusnya ada range, kriteria, dan sum range. Jadi ada perbedaan antara SUMIF dan SUMIFS. Nanti posisi range dan sum range-nya akan berbeda gitu. Jadi range ini maksudnya adalah kolom mana yang ingin kita cari jumlahnya, atau kriteria mana yang ingin kita taruh di sini gitu. Di sini bisa kita lihat sesuai dengan petunjuk rumusnya, yaitu Yamaha. Kalau Yamaha itu berarti di kolom merek. Caranya klik sekali pada kolom atau sel yang pertama, kemudian tekan Shift dan Ctrl secara bersamaan, lalu tekan panah bawah. Maka secara otomatis untuk menseleksi tabel yang ada pada merek secara keseluruhan tanpa kita drag secara manual ke bawah. Di sini kalau kita buat tabelnya itu berdasarkan atau dengan cara insert tabel, di sini akan diberi merek tabel 1 atau dalam kurung merek. Jadi kalau kita buat tabel secara manual, di sini akan dituliskan range dari selnya. Kemudian titik koma, sesuaikan dengan Excel kalian apakah yang tanda pisahnya itu menggunakan titik koma atau koma. Di sini bisa kita lihat petunjuknya. Kemudian masukkan kriteria mana yang ingin kita cari jumlah atau stoknya. Kalau di Excel, untuk memasukkan kalimat teks itu harus menggunakan tanda petik. Kita masukkan Yamaha. Tanda petik lagi, kemudian titik koma. Lalu masukkan sum range-nya, apa yang ingin kita jumlahkan. Kolom mana yang ingin kita jumlahkan. Di sini bisa kita lihat di petunjuk rumus, yaitu stok dari Yamaha. Berarti sum range-nya adalah stok Yamaha. Klik sekali pada sel yang paling atas, kemudian tekan Shift Ctrl lalu panah bawah. Sini sudah dimasukkan tabel 1 dengan judul stok gitu. Tutup kurung. Kemudian tekan enter. Bisa kita lihat fungsi dari rumus SUMIF yang pertama dengan kriteria tunggal sudah selesai kita buat. Jadi fungsi rumus SUMIF ini adalah menjumlahkan kriteria tertentu yang kita inginkan di dalam sebuah tabel atau data yang kita punya. Di sini hanya stok Yamaha saja yang dijumlahkan pada tabel ini. Sedangkan merek lain juga ada Yamaha, Suzuki, dan Honda. Namun yang dijumlahkan adalah stok Yamaha. Kemudian rumus yang kedua yaitu SUMIFS yang pakai S. Berarti SUMIFS itu hampir sama dengan rumus SUMIF, menjumlahkan kriteria tertentu. Namun di rumus SUMIFS itu yang dijumlahkan kriterianya cukup banyak atau lebih dari satu. Kita contohkan pada rumus sama dengan SUMIFS. Buka kurung. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara rumus SUMIF dan SUMIFS. Jangan sampai salah. Kalau SUMIFS yang pakai S itu sum range-nya terletak di awal. Berbeda dengan SUMIF tadi, sum range atau yang ingin dijumlahkan itu terletak di bagian akhir.
kemudian masukkan sum range. Sum range-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu stok. Di sini bisa kita lihat yang ingin dicari itu adalah stok Honda di Kota Padang. Masukkan sel stok atau kolom stok, shift control tekan bawah, kemudian titik koma. Kriteria 1 yang ingin kita masukkan adalah Honda di Padang gitu. Berarti kolom kriteria satunya pada merek, klik sel paling atas, kemudian shift control tekan bawah, panah bawah, kemudian titik koma. Masukkan kriteria yang ingin kita jumlahkan pada kolom merek tersebut. Jangan lupa tanda petik di petunjuk rumus, yaitu Honda. Oh ya, pada rumus sum if dan sum ifs, kapitalisasi itu diabaikan. Jadi tidak masalah jika kalian membuat Honda-nya itu hanya huruf kecil, asal tulisannya tidak berbeda atau hurufnya tidak tertukar. Kemudian titik koma lagi, masukkan kriteria range yang kedua, yaitu nama kota atau wilayah. Klik pada sel paling atas, Ctrl Shift panah bawah, kemudian titik koma lagi, masukkan kriterianya ada, yaitu Kota Padang. Titik koma, kemudian tutup kurung. Sini sudah selesai rumusnya. Yang ingin kita jumlahkan adalah stok dari Honda, wilayahnya di Kota Padang. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah stok Honda di Kota Padang, yaitu ada 100 pieces atau 100 unit. Kita coba sekali lagi untuk latihannya, yaitu stok Suzuki putih di Jakarta. Ini ada 3 kriteria yang ingin kita jumlahkan. Sama dengan sum ifs, buka kurung, sum range-nya adalah stok, klik sel paling atas, kemudian shift control tekan panah bawah, titik koma. Kriteria range yang pertama adalah merek Suzuki, klik sel paling atas, panah bawah, shift control, kemudian titik koma lagi, masukkan kriterianya yaitu Suzuki, titik tanda petik lagi, titik koma. Kriteria range yang kedua yaitu warna putih atau white, blok tabel berwarna putih atau kolom yang berwarna putih, kemudian titik koma lagi, masukkan kriterianya white, kemudian jangan lupa tanda petik, titik koma. Kriteria ketiga yaitu wilayah Jakarta, blok kolom wilayah, kemudian titik koma lagi, masukkan kriterianya yaitu wilayah Jakarta, titik koma, maaf tanda petik. Jika sudah selesai, maka tutup kurung dan kita enter. Jadi stok merek Suzuki warna putih di Jakarta itu ada 40 unit. Sesederhana itu cara menggunakan rumus sum if dan sum ifs. Ini bisa membantu kalian, memudahkan kalian dalam melakukan pekerjaan menjumlahkan atau menganalisis data yang kalian punya secara cepat dan gampang. Satu lagi yang saya ingin tunjukkan, tutorial cara penggunaan rumus sum ifs, namun kita ingin membuatnya secara otomatis, atau misalnya kita ingin mengganti stok Honda misalnya warna putih di Jakarta. Kalau kita ganti di sini, berarti rumusnya kita ganti secara manual di sini. Kita ganti secara manual merek Suzuki menjadi Honda. Itu akan merepotkan kita jika kita ingin secara cepat atau dalam waktu yang singkat. Di sini sudah saya siapkan kriteria yang ingin kita jumlahkan dengan bentuk seperti ini. Misalnya Honda Black di wilayah Jakarta, stoknya berapa? Cara penjumlahnya yaitu sama dengan sum ifs, buka kurung, sum range, tetap stok ya, yang ingin kita jumlahkan itu tetap stok,
Ctrl Shift panah bawah, kemudian titik koma. Kriteria range-nya yaitu yang pertama adalah Honda, yaitu merek, blok kolom merek, kemudian titik koma. Untuk menentukan kriteria yang pertama, kita tidak membuat secara manual tulisan Hondanya, melainkan kita hanya klik di sini, yaitu sel H11 menjadi kriteria pertama yang berisi tulisan Honda, kemudian titik koma lagi. Kriteria range yang kedua yaitu pada warna, blok kolom warna, lakukan hal yang sama, titik koma. Untuk kriteria kedua tidak kita masukkan secara manual, melainkan klik pada sel H12 yang berisi warna hitam atau black, kemudian titik koma lagi. Kriteria range yang ketiga tinggal blok kolom wilayah, Ctrl Shift panah bawah, lalu titik koma lagi. Masukkan kriteria yang ketiganya itu dengan klik pada kolom atau sel H13 yang berisi tulisan Jakarta. Jika sudah selesai, tutup kurung. Di sini bedanya adalah dengan SUMIF secara manual tadi, memasukkan kriterianya itu dengan cara diketik, sedangkan untuk yang secara otomatis ini dengan cara diklik pada kriteria yang sudah kita siapkan. Coba kita enter. Di sini bisa kita lihat stok Honda warna hitam black di Jakarta itu ada 170 unit. Misalnya kita ingin mencari stok Suzuki, merek Suzuki di daerah Jakarta yang berwarna hitam. Tinggal kita ganti merek Honda menjadi Suzuki, lalu kita enter, maka secara otomatis jumlah stoknya akan berubah. Ini akan sangat memudahkan kita untuk mencari stok dengan cara cepat tanpa harus merubah rumusnya satu persatu secara manual. Sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Ini merupakan video tutorial Microsoft Excel dari nol yang terakhir di playlist ini. Kita akan membuat video Microsoft Excel lanjutan di playlist yang lain atau di episode yang lain. Jangan lupa support kami dengan subscribe, like, komen, dan share, karena di channel ini akan banyak sekali mengenai video-video tutorial tentang Microsoft Office yang bermanfaat tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.